Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iman Maulana dengan NIM 08011182530015. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan program menghitung jumlah kemunculan huruf dalam kalimat menggunakan rekursif. Baiklah, saya akan membacakan pada algoritma dan deskripsi program. Program dimulai dengan mendeklarasikan sebuah array karakter K untuk menyimpan kalimat yang dimasukkan oleh pengguna. Kemudian dideklarasikan variabel H bertipe karakter untuk menyimpan huruf yang ingin dicari jumlah kemunculannya. Program menggunakan sebuah fungsi rekursif bernama hitung yang memiliki 3 parameter, yaitu array, karakter K, karakter H, dan indeks I. Fungsi ini digunakan untuk menghitung berapa kali huruf tertentu muncul dalam kalimat. Program terlebih dahulu menampilkan pesan agar pengguna memasukkan sebuah kalimat. Kalimat tersebut disimpan dalam variabel K menggunakan getLine. Setelah itu, program meminta pengguna memasukkan huruf yang ingin dihitung jumlah kemunculannya. Fungsi hitung kemudian dipanggil mulai dari indeks 0. Fungsi akan memeriksa setiap karakter dalam kalimat sampai menemukan karakter nilai 0. Jika karakter pada posisi I sama dengan huruf yang dicari, maka fungsi yang menambahkan nilai 1 dan melanjutkan pemeriksaan ke indeks berikutnya dengan rekursif. Jika tidak sama, fungsi tetap melanjutkan pemeriksaan ke indeks berikutnya tanpa menambah nilai. Proses ini terus berlangsung sampai mencapai akhir string. Nilai total kemunculan huruf kemudian dikembalikan ke program utama dan ditampilkan sebagai hasil. Lalu program selesai. Nah, seterusnya ada namanya penjelasan program tersebut, yaitu yang bermulaikan dalam pemrogram tersebut mendeklarasikan array karakter K, yaitu 100, untuk menyimpan kalimat. Mendeklarasikan variabel H bertipe char untuk huruf yang dicari. Deklarasikan variabel J untuk menyimpan hasil perhitungan. Lalu tampilkan pesan masukkan kalimat. Input kalimat menggunakan getLine. Tampilkan pesan masukkan huruf. Input huruf yang ingin hitung. Panggil fungsi hitung K, H, dan 0. Fungsi memeriksa apakah array K sama dengan 0. Jika iya, maka kembalikan nilai 0. Jika array K sama dengan huruf H, maka tambahkan 1. Lanjutkan pemanggilan fungsi rekursif ke indeks berikutnya, I plus 1. Ulangi sampai akhir kalimat. Simpan hasil ke variabel J, lalu tampilkan jumlah kemunculan huruf dan selesai program. Nah, saya akan menjelaskan pada program C++ di aplikasi CodeBlock-nya. Dan ini adalah programnya. Nah, pemulai pada include IOStream dan using namespace ini, bahwa kita sudah tahu bahwa include ini nih memanggil library IOStream agar bisa menggunakan input dan output tersebut. Nah, bagian ini supaya tidak perlu menulis std sebelum cout dan cin tersebut. Baiklah, bagian ini adalah fungsi rekursif untuk menghitung jumlah kemunculan huruf tertentu. Bagian ini jika ini hanya untuk variabel saja, dan ini jika sudah sampai akhir kalimat atau karakter 0, maka tidak ada huruf lagi yang dihitung atau return 0. Nah, setelah itu jika huruf pada posisi ke I sama dengan huruf yang dicari, lalu tambah 1, lalu lanjut memeriksa huruf berikutnya secara rekursif. Setelah itu hitung. Jika tidak sama, lanjut memeriksa huruf berikutnya. Setelah itu kita melakukan pada inMain, yaitu fungsi utama tempat program mulai dijalankan. Ini array karakter untuk menyimpan kalimat yang di input nanti. Dan dua-dua ini adalah variabel tersebut, dan variabel char dan variabel integer.
Selanjutnya kita langsung check in getLine. Ini berfungsi untuk mengambil input kalimat termasuk spasi sampai maksimal 100 kalimat atau 100 karakter tersebut. Anggap saja check in getLine ini untuk bisa membaca pada spasi tersebut. Dan check in H itu untuk mengambil input huruf dari pengguna tersebut. Ini termasuk memanggil fungsi rekursif hitung mulai dari indeks 0. Lalu melakukan pencetakan untuk menampilkan hasil jumlah kemunculan huruf. Kita akan melakukan pada penjelasan flowchart tersebut. Pada flowchart tersebut, pada kita memulaikan fungsi main tersebut. Memulai, kita akan melakukan pemrograman dimulai, lalu menginput salah satu kalimat dan huruf, lalu melakukan proses pada J sama dengan hitung K, H, 0, maka akan menghasilkan pada output pada K dan J. Ini melakukan cout atau mencetak H dan J. Lalu program selesai pada fungsi main. Selanjutnya kita akan menjelaskan pada fungsi hitung huruf, yaitu memulai start. Selanjutnya pada if jika array K sama dengan 0, maka hasilnya 0. Jika tidak, maka kita akan melakukan mengecek lagi, yaitu jika kalimat adalah H, jika benar, maka melakukan rumus 1 plus huruf K, H, I plus 1. Jika tidak, maka menggunakan rumus hitung K, H, I plus 1. Setelah itu program selesai. Pada pseudocode tersebut, pada pseudocode tersebut kita melakukan function hitung, yaitu jika array K adalah 0, maka return 0 atau mengembalikan nilai 0. Lalu program if udah selesai. Selanjutnya program keluaran lagi, melakukan if lagi. Jika array K sama dengan H, maka mengembalikan nilai 1 plus hitung. Jika tidak, return hitung bagian ini. Hanya menghitung hitungnya saja. Lalu program if sudah selesai. Lalu kita melakukan memulai pada fungsi main, yaitu kita akan mendeklarasikan variabel. Sebenarnya ini hanya var saja sih. Saya lupa. Tapi tidak ngaruh sih. Setelah kita memulai pada variabel, maka kita melakukan menginput pada K atau kalimat dan menginput pada huruf juga. Mau berapa hitung hurufnya, masukkan hurufnya. Setelah itu kita melakukan proses, yaitu J diisi hitung, lalu mencetak pada H dan juga J. Kita melakukan penjelasan runningnya, yaitu kita melakukan masukkan kalimatnya Iman Maulana dan masukkan hurufnya. Kita akan mencoba. Kita mencoba Iman Maulana, lalu kalimatnya kita mau A. Jumlah huruf tersebut adalah 4. Proses rekursifnya itu I sama dengan 0 diisi, bukan diisi, I sama dengan 0 itu sebenarnya I tidak sama dengan A, yaitu kita lanjutkan saja. Maka I sama dengan 1, seperti menghitung dari sini ke I, ke M, ke A, ke N. Maka yang I, M ini tidak berguna, jadi lanjutkan saja program tersebut. Dan ini
I2-nya ini adalah A, maka dia ada A-nya. Maka kita menjumlahkan sama dengan 1. N ini tidak ada dan 4 ini ada. Sebenarnya kalau spasi ini tidak ada sih bagian sini ya, tengah-tengah. Nah, maka kita akan melakukan pada I sama dengan 5. Ini M, maka lanjut. Yang ke-6 ini ada lagi A, yaitu kita menjumlahkan lagi. Bagian ini udah tidak ada lagi, maka lanjut. Dan yang ke-9 ada A, jadi menjumlahkan 3. Dan 11 juga jumlahkan 1 lagi, yaitu jadi 4. Pada hasil programnya tersebut begini. Nah, demikianlah penjelasan mengenai program saya. Untuk informasi lebih lanjut atau jika ada masukan terkait materi ini, bisa hubungi saya melalui kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai video saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.